Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluh afdalul makhluqati bi qudrati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi izzalallah wa fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan apapun, baik ilmu dan pengetahuan, lalu kita memulai untuk mempelajari pada bidang yang seyogianya memang kita senangi, entah itu sains, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Bahkan pengetahuan tentang agama sekalipun, yang pada dasarnya pada tiap-tiap tingkatannya ada rumus-rumus yang harus dapat kita pahami. Semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin rumit juga rumus-rumusnya. Lalu, apakah semuanya itu hal baru? Jawabannya tidak. Itu semuanya hanya pengulangan agar diri kita itu terampil. Adanya inovasi apapun itu pun hasil daripada pengulangan. Dalam ilmu tasawuf itu pun tidak jauh beda dari dulu sampai pada detik ini. Pada saat Anda menyimak video ini dan ribuan pembelajaran di luar sana tentang teori ataupun metode, prakteknya hanya pengulangan dari generasi ke generasi. Yang menjadi masalahnya baru buka sekali kemudian belum paham, atau yang fatalnya merasa paham. Sampai-sampai ia mudah sekali mengambil kesimpulannya sendiri, merasa puas dan tidak mau untuk mengulanginya. Padahal dari setiap pengulangan tersebut, itu nantinya akan hadir pengetahuan yang baru, yang sebelumnya belum dapat kita mengerti. Lalu siapa yang memberi paham? Yang akan memberikan paham itu Allah sendiri. Dalam surat Al-Alaq, Allah sudah firmankan, khalaqal insani min alaq. Dia yang memberitahu kita dari kita tidak tahu menjadi tahu. Sayangnya, penyakit kebanyakan dari kita ini pengennya yang instan-instan. Dipikir sama dengan mie instan kali ya. Padahal proses pembuatan mie instan pun cukup mendetail. Tidak percaya? Lihat saja ke pabriknya. Kita lanjut. Coba rubah pola pikirnya dahulu, sebab mindset ini pun sangat menentukan bila baru menyimak beberapa kali. Tahan dulu, jangan ambil kesimpulan apapun. Ulangi dan ulangi lagi, agar diri kita ini menjadi terampil. Kalau sudah menjadi terampil, pengetahuan apapun akan datang dengan sendirinya tanpa kamu bertanya kepada siapapun.
Jadi, beginilah caranya untuk membangkitkan kesadaran yang hakiki. Tapi ingat, hal ini pun harus dibarengi dengan prakteknya. Baca dan menyimaknya juga harus pakai hati yang terhubung kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada yang lainnya. Apapun nanti yang Anda alami, syukuri saja. Makanya kata Allah di dalam firman-Nya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Tetapi barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, ingatlah, azabku lebih pedih. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ulangi dan ulangi lagi agar kita menjadi terampil dengan sendirinya. Paham ya? Lalu bagaimana kalau ketiadaan mursyid? Katanya, kalau tiada mursyid, maka gurunya itu setan. Pertanyaan yang seperti ini sudah seringkali ditanyakan. Harus dipahami bahwa semua ulasan dari pembelajaran ilmu tasawuf atau ilmu mengenal diri itu tidak datang dengan sendirinya. Pasti ada guru-guru di belakangnya. Jadi, bila Anda menyimak atau membaca, misalnya kitab-kitab karangan para waliullah, seperti Syirul Asrar atau Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan banyak kitab-kitab lainnya. Apakah itu ada dengan sendirinya? Yang diperlukan di sini adalah ketulusan dari niat kita sendiri, yaitu semata-mata karena Allah. Insya Allah, jalan-jalan karunia rahmatnya akan mengalir dengan sendirinya kepada diri kita. Dan harus diingat, jangan pernah berlogika bagaimana nanti caranya Allah akan memberikan anugerahnya. Itu hak prerogatif Allah. Kita ini bukan mengharapkan rahmat, tetapi menunggu rahmat. Bagi diri kita ini, cukup niatnya saja yang diluruskan. Seseorang yang gagal atau terkadang katanya bisa ada yang stres dalam belajar ilmu tasawuf, itu karena niatnya yang tidak benar, keluar daripada jalur ilmu ma'rifatullah itu sendiri, yang pada dasarnya penyerahan sepenuhnya kepada kehendak ilahi Rabbi. Ini yang harus hati-hati. Jadi kalau mau belajar ilmu ma'rifat ini, alam halus dan diri kita itu, yaitu bagi para salik, itu hampir bersentuhan. Sekali kita meleset dalam niatnya, maka mereka akan masuk. Sebab mereka itu memang sedang mencari atau sedang menunggu di saat kita lalai. Kalau badannya tidak kuat, akhirnya bisa terbawa oleh mereka. Jadi harus hati-hati. Ini bukan mau menakut-nakuti. Gak perlu takut. Selama niatnya benar, mereka tidak akan dapat berbuat apapun pada diri Anda. Serahkan saja semuanya kepada Gusti Allah, sebab Dialah sebaik-baiknya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Di sini kita belajar sadar ilmu tauhid ketuhanan, bukan belajar untuk sesuatu di luar dari kaidah agama. Pernah salah atau khilaf dan sebagainya, itu biasa. Namanya juga manusia biasa, pasti punya kesalahan. Belajar untuk memahami keadaan apapun dan sanggup untuk menerimanya.
Itu lebih baik daripada inginnya cepat sampai tapi tidak mau berproses. Sesal pun tiada gunanya. Buya Hamka pernah berkata, seseorang akan menemukan apa yang dicari oleh hatinya. Biarpun ia pergi ke Mekah sekalipun, kalau tujuannya mencari hal yang buruk, maka itulah yang akan kamu dapatkan. Tetapi walaupun kamu pergi ke Amerika, bila apa yang kamu cari tentang kebaikan, maka kejelekan dan keburukan akan enggan untuk mendekatimu. Untuk itu, mari kita perbaiki niatnya. Sebab pada hati inilah kunci dari segalanya. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.